ketika Budi Gunawan di-reshuffle dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, dan posisinya untuk sementara dirangkap oleh Menteri Pertahanan Syafrin Syamsuddin selaku Menko Polkam ad interim. Publik berspekulasi tentang siapa yang akan ditunjuk Presiden Prabowo menjadi Menko Polkam definitif. Sempat muncul isu yang cukup santer bahwa posisi Menko Polkam ini akan diberikan kepada Mahfud MD, karena Mahfud MD dinilai cukup berpengalaman sebagai Menko Polkam yang pernah dijabatnya pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Namun menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024, Mahfud mengundurkan diri sebagai konsekuensi atas keikutsertaannya dalam kontestasi Pilpres dengan posisi calon wakil presiden dari kubu 03 yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Isu ini muncul lantaran mantan calon wakil presiden dari kubu 01, Muhaimin Iskandar, diangkat Presiden Prabowo menjadi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Kabinet Merah Putih. Sehingga bukan tidak mungkin mantan cawapres dari kubu 03 pun bakal diajak Prabowo untuk bergabung dalam kabinet sebagai bagian dari proses rekonsiliasi. Tetapi isu ini ternyata tidak benar. Hanya sehari menjelang pelantikan Menko Polkam yang baru, isu itu digantikan oleh isu yang tak kalah santernya. Mantan Pangkostrat dan mantan Kasum TNI, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Djamari Tjaniago, tiba-tiba diisukan akan dilantik Prabowo menjadi Menko Polkam definitif. Isu yang terakhir ini benar adanya. Djamari Tjaniago dilantik Presiden Prabowo sebagai Menko Polkam pada tanggal 17 September 2025 petang hari, setelah sebelumnya mendapat kenaikan pangkat istimewa menjadi Jenderal Kehormatan TNI. Kenaikan pangkat yang juga diperoleh mantan Wakapolri, Komjen Polisi Ahmad Doviri, menjadi Jenderal Kehormatan Polisi, yang kemudian dilantik Presiden sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri. Djamari Tjaniago adalah sosok yang sangat dikenal Prabowo sejak keduanya masih menjadi taruna Akademi Militer di Lembah Tidar, Magelang, yang saat itu masih bernama Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI. Djamari pernah menjadi komandan Prabowo di Akademi Militer, karena dari segi angkatan, Djamari lebih senior dari Prabowo. Djamari angkatan 1971, sedangkan Prabowo angkatan 1973, yang kemudian bergabung dengan kelas angkatan 1974 karena tertinggal kelas. Hubungan Prabowo dengan Djamari di Akademi Militer boleh dikatakan cukup dekat, dan setelah berdinas, Djamari dan Prabowo pernah sama-sama menjabat sebagai komandan batalion dalam waktu bersamaan. Djamari memimpin Batalion 330 di Nagrek, dan Prabowo memimpin Batalion 328 di Cilodong. Sebagai sesama komandan batalion, keduanya sering berhubungan dan bekerja sama. Namun secara politik berbicara lain. Tahun 1998, Djamari dan Prabowo sempat berada di posisi yang saling berseberangan. Djamari menjadi salah satu anggota Dewan Kehormatan Perwira atau DKP yang memberhentikan Prabowo dengan hormat dari dinas militer atas tuduhan ikut terlibat dalam kasus penculikan aktivis. Tuduhan yang belakangan dinyatakan tidak terbukti. Saat itu Prabowo menjabat Panglima Kostrat. Djamari Tjaniago akhirnya menggantikan posisi Prabowo sebagai Panglima Kostrat setelah sempat diisi selama sehari oleh Joni Lumintang. Tetapi masa lalu yang kelam itu tidak membuat Prabowo menyimpan dendam. Prabowo tetap menghormati Djamari sebagai senior, seperti juga penghormatan Prabowo terhadap para jenderal lainnya, mantan anggota DKP yang memberhentikan Prabowo, yakni Wiranto, Agung Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono, Fakhrul Razi, Subagio Hadisuwoyo, Yusuf Kartanegara, dan Ari J. Kumaat. Prabowo sudah melakukan rekonsiliasi dengan para jenderal tersebut yang sebagian besar merupakan pendukung utama Prabowo hingga sekarang. Prabowo tidak pernah memiliki dendam sedikit pun. Ia bahkan tetap menghormati para jenderal tersebut sebagai seniornya, sebagai panglimanya, sebagai komandannya. Sesuai falsafah Jawa yang dipegangnya, mikul dhuwur mendem jero, bagi Prabowo, persatuan dan kesatuan Indonesia jauh lebih penting, bahkan segala-galanya. Begitu pula lah sikap Prabowo terhadap Djamari Tjaniago, seniornya yang memiliki rekam jejak panjang dengan segudang prestasi di lingkungan TNI. Djamari pernah menjadi Panglima Kodam 3 Siliwangi, kemudian Panglima Kostrat, dan terakhir Kepala Staf Umum TNI. Perjalanan karir ini tentunya membuat Djamari sangat berpengalaman dalam mengkoordinasikan banyak unit di medan politik dan militer yang kompleks. Pengalaman ini pula lah yang membuat Prabowo merasa mantap untuk mengangkat dan melantik Jenderal Kehormatan Djamari Tjaniago
menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Senioritas di lingkungan TNI merupakan salah satu nilai lebih yang dimiliki Djamari dalam memimpin Kementerian Koordinator membawahi para jenderal purnawirawan lainnya. Menko Polkam merupakan simpul koordinasi yang membawahi sejumlah kementerian dan institusi strategis seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, hingga TNI dan Polri. Figur yang sangat berpengalaman seperti Djamari Tjaniago tentunya akan mampu menjaga soliditas aparatur negara, terutama di tengah kompleksitas ancaman keamanan global dan domestik. Kedekatan Prabowo Subianto dengan Djamari Tjaniago tidak hanya terjalin di lingkungan militer. Setelah reformasi dan Djamari sudah berstatus sebagai purnawirawan, ia memilih bergabung ke dalam Partai Gerindra, partai politik yang didirikan dan dipimpin Prabowo. Ini merupakan bukti bahwa rekonsiliasi Prabowo dengan Djamari sudah berlangsung sejak lama. Kepada wartawan, usai acara pelantikan Djamari Tjaniago sebagai Menko Polkam, laki-laki kelahiran Padang, Sumatera Barat, yang usianya kini sudah mendekati 77 tahun itu, mengatakan bahwa pesan Prabowo kepada dirinya sebelum dilantik hanyalah agar ia menggunakan sisa usianya untuk tetap mengabdi bagi kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada istilah istirahat. Pesan Presiden ini dipegang teguh oleh Menko Polkam Djamari Tjaniago. Men of our time.